Halo pemirsa, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Hapsari kembali berjumpa dengan Anda dalam Kontak Publik. Pemirsa, perguruan tinggi tentu saja menjadi satu gudang ilmu bagi para mahasiswa dan tentu saja di sini kita berharap agar perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara ini sehat, terutama perguruan tinggi swasta. Dan untuk itu di Kontak Publik kali ini pemirsa, satu tema yang kami angkat adalah tentang komitmen Kopertis 1 agar semua PTS di Sumatera Utara sehat. Dan tentu saja kata sehat ini menjadi tanda tanya juga, ini seperti apa sehatnya dan bagaimana kualitasnya. Tentu saja kita nanti ingin tahu seperti apa kesehatan dan juga kualitas yang ditunjukkan oleh performa para perguruan tinggi swasta yang ada di Sumatera Utara. Untuk itu di sini pemirsa Anda bisa ikut juga berbincang dengan kami. Anda bisa berikan masukan, pertanyaan, opini Anda terkait topik kita kali ini mengenai PTS yang sehat, dan Anda juga bisa menelpon kami di 0614522589. Baik, kita langsung saja bertemu dengan para narasumber kami di studio hari ini. Selamat sore Ibu Siti Nurmawan Sinaga, SKM MKes, Direktur Akbid Mitra Husada. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Dan juga Ibu Rika Rosneli SHMkom, Rektor Universitas Potensi Utama. Selamat sore Ibu. Dan juga Ibu Suidah Eskep, SKM MKes, Wakil Ketua Bidang Akademik Stikes Haji Sumatera Utara. Selamat sore. Selamat sore. Ya, dan pemirsa kita juga menunggu kehadiran dari Profesor Dian Armanto PhD, Koordinator Kopertis Wilayah 1 Sumatera Utara yang sedang menuju ke TVRI. Semoga tidak terlalu terlambat, nanti kita bisa ngobrol dengan beliau lebih lanjut lagi. Dan sekarang kita akan tanya-tanya dulu ini kepada para narasumber, tapi sebelum kita berbincang dengan para narasumber, sebaiknya kita lihat visual berikut ini. Kopertis Wilayah 1 Sumatera Utara saat ini mengawasi dan membina 400 lebih perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara yang terus diarahkan dan didukung untuk bisa semakin meningkatkan kualitas PTS dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dalam kebijakannya, Kopertis Wilayah 1 Sumut yang saat ini dipimpin Profesor Dian Armanto senantiasa berupaya meningkatkan kualitas PTS dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk meningkatkan manajemen, kualitas pimpinan PTS, para dosen, kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, serta pembimbingan mahasiswa. Keberadaan perguruan tinggi swasta di lingkungan Kopertis Wilayah 1 juga diharuskan memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan, yakni memiliki izin penyelenggaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta memiliki dosen dan mahasiswa yang terdaftar dalam pangkalan data perguruan tinggi. Dengan kebijakan dan program kerja yang dilakukan Kopertis Wilayah 1 terhadap perguruan tinggi, maka banyak perguruan tinggi di Sumatera Utara terus berkembang pesat, baik dari kualitas penyelenggaraan pendidikan maupun perkembangan fakultas dan program studi. Keberadaan perguruan tinggi yang sehat dengan perkembangan manajemen dan perkuliahan yang mendukung program mencerdaskan bangsa seperti ini secara langsung juga merealisasikan kebijakan Kopertis Wilayah 1 Sumut yang mengharapkan semua manajemen dan dosen pada perguruan tinggi senantiasa meningkatkan kapasitasnya, sehingga perguruan tinggi tidak hanya berperan untuk meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi, tetapi juga berperan maksimal menyediakan SDM potensial untuk bersaing dengan para kompetitor dari negara lain. Pilihlah perguruan tinggi swasta yang sehat agar Anda aman, nyaman, dan selamat. Ya pemirsa, baru saja Anda saksikan sebuah visual yang tentu saja membuat kita semakin kenal dengan Kopertis Wilayah 1 Sumatera Utara. Tapi sekarang koordinatornya sudah datang ini. Langsung saja Prof. Dian Armanto PhD, Koordinator Kopertis Wilayah 1 Sumatera Utara untuk bergabung bersama kami. Selamat sore Prof, apa kabar? Alhamdulillah
baik. Untung tidak terlalu terlambat, ini langsung ngebut ini sepertinya tadi ya. Tadi masih ada acara ya Prof ya. Baik, yang pasti memang kalau kita berbicara masalah perguruan tinggi swasta, ini Prof dulu nih sepertinya yang harus menjelaskan kepada pemirsa juga seperti apa komitmen dari Kopertis Wilayah 1 Sumatera Utara ini. Kita Kopertis Wilayah 1 itu tugasnya Wasdalbin, mengawasi, mengendalikan, dan membina seluruh PTS Sumatera Utara. Sebab karena itu kita selalu berusaha untuk memberikan bimbingan, pengarahan, kemudian diskusi, kemudian pelatihan-pelatihan, workshop, dan seterusnya, sehingga kita berharap bantuan yang kita berikan itu bisa menambah keyakinan semua orang bahwa PTS Sumatera Utara ini adalah PTS yang baik, yang sehat, berkualitas, sehingga orang tidak perlu kuliah di lain tempat, cukup di Sumatera Utara ini. Baik, jadi memang komitmennya sangat jelas dan ini memang menyambung seminggu yang lalu ya Prof ya. Kita masih di tema yang kurang lebih sama, tapi kita juga ingin tahu bagaimana kalau di tempat Ibu Siti di Akbid Mitra Husada. Ini seperti apa sih Ibu? Sehat dan berkualitas ini pasti juga sudah diterapkan di tempat Ibu karena Ibu juga diajak oleh Prof Dian untuk tampil di sini, pasti ada sesuatu yang unggul di Akbid Ibu. Apa Bu? Mungkin bisa dijelaskan kepada kami. Terima kasih. Yang pertama, Akademi Kebidanan Mitra Husada Medan juga telah terakreditasi B oleh Ban PT. Ini salah satu yang juga membuat komitmen di dalam penyelenggara, baik dalam 7 standar kita juga harus tetap mempertahankan dan bahkan meningkatkan. Yang kedua, kami juga melihat pada tahun 2014 baru pertama kali uji kompetensi bidan dan keperawatan dilakukan di Sumatera Utara. Dan kami bisa mencapai hampir 90% lulus. Ini juga kami melihat indikator tidak kalah kita bersaing dengan daerah-daerah regional lainnya, sehingga Sumatera Utara ini saya terpikir bahwa kita juga bisa ke depan lebih bagus. Yang ketiga, yang pertama dari yang kita lakukan harus ada komitmen daripada penyelenggara supaya di dalam 7 standar yang dibuat oleh undang-undang untuk standar pendidikan itu juga harus dijalankan dengan baik. Jadi kembali kepada visi dan misi di Akademi Kebidanan Mitra Husada Medan, dari semua itu kita harus paham betul dan apa arti visi yang kita buat. Maka dimulai dari si pensimaru sampai kepada wisuda itu ya kita harus benar-benar melakukan sesuai dengan apa yang diminta oleh standar. Karena standar nasional itu juga bukan main-main. Saat ini juga kita khusus untuk peningkatan pengembangan dosen. Karena untuk D3 kebidanan atau kebidanan khususnya di Sumut ataupun di Indonesia itu Bu masih kesulitan untuk mencari S2 kebidanan. Tapi saat ini Akademi Kebidanan Mitra Husada Medan juga telah sedang mengembangkan kepada sumber daya manusia. Ada menyekolahkan 4 orang untuk S2 kebidanan, 2 orang di Unpad, 1 di Yogyakarta dan 1 di Padang. Dan untuk S2 kesehatan lainnya karena itu juga bisa dianggap saat ini masih dianggap boleh. Kita juga ada sekarang dalam tahap pendidikan itu ada 12 orang. Jadi artinya sumber daya manusia itu juga sangat mendukung di dalam pembelajaran oleh mahasiswa. Yang juga kita lakukan di Akademi Kebidanan Mitra Husada Medan adalah proses pembelajaran itu sangat dituntut kedisiplinan karena menyangkut nyawa orang. Bidan sekarang ini kan bidang terdepan. Kalau bidannya itu harus mampu dia melakukan 4 ranah dari peran bidan itu, termasuk pendidik, peneliti, juga yang lainnya. Tapi yang paling utama kalau kami melihat sekarang harus disiplin baik terhadap dosen, baik terhadap mahasiswa ataupun setiap standar yang ada dilakukan di dalam pendidikan. Pada malam hari karena kebetulan kita di asrama, itu juga kita lakukan ada namanya grup pembelajaran bergrup. Jadi mahasiswa tidak pernah merasa bahwa waktu itu terbuang begitu saja, tapi justru mereka mempersiapkan diri untuk berdaya saing. Saat ini juga kita melakukan kerjasama dengan Yayasan Pengembangan Bahasa Inggris untuk Akademi Kebidanan Mitra Husada Medan dan Akademi Kebidanan Palapa Husada Medan, yaitu dengan pengembangan Yayasan Amerika. Kenapa? Karena kita 2015 menghadapi MEA, kita juga tidak boleh ragu-ragu. Bagaimanapun itu kita harus lakukan. Jadi untuk itu kita harus bergerak dengan cepat gitu supaya kita tetap berdaya saing secara global. Betul. Gitu. Mahir berbahasa Inggris juga menjadi satu syarat. Ibu Rika sendiri sepertinya
menjadi satu hal yang sangat baru ini universitas ya. Iya, tadinya STIMIK ya. Iya, Sekolah Tinggi Sekolah Manajemen Tinggi Informatika dan Komputer. Baik, dan tentu ini menjadi pengalaman baru juga dari sekolah tinggi menjadi universitas. Ibu bisa menceritakan seperti apa mungkin kesulitan atau tantangan yang masih ada di hadapan Ibu saat ini dan bagaimana Ibu bisa menghadapi itu, terutama meningkatkan daya saing. Ini kan sekarang sudah luar biasa persaingan universitas ini. Silakan Bu. Iya, terima kasih Ibu. Dalam hal tuntutan dari kami sekolah tinggi ke Universitas Potensi Utama, kemarin itu banyak syarat-syarat ya dari Dikti sendiri, di mana yang harus kita penuhi, tetapi itu memang dari komitmen dari Yayasan Potensi Utama Medan sendiri itu yang pertama, kemudian sehingga alhamdulillah bisa terbuka Universitas Potensi Utama. Dalam hal untuk kualitas dari Universitas Potensi Utama itu sendiri, itu kami berusaha melakukan strategi-strategi di mana untuk pendidikan untuk di mahasiswa tak lepas dari tridharma perguruan tinggi. Yang pertama itu dalam hal kurikulum, itu kami kurikulum mengundang dalam berbagai pihak. Yang pertama itu dari perusahaan, karena kami bergerak di bidang informatika, kami mengundang perusahaan di bidang informatika, kemudian juga alumni yang sudah bekerja, kemudian para dosen, mahasiswa sendiri, sehingga nanti insya Allah dalam hal merumuskan kurikulum juga keluar alumni Potensi Utama itu akan dipakai oleh masyarakat. Baik, yang berdaya saing ya Bu ya. Iya. Baik, ada tadinya 3 prodi, sekarang menjadi 12 program studi Bu. 12 program studi, iya. Dan semuanya sudah siap, sudah dibuka semua ini? 2015, tahun akademik 2015 di September Ibu. Baik, berarti ini persiapannya juga masih harus lebih semangat lagi Bu ya? Iya, seperti itu. Baik, dari sekolah tinggi menjadi universitas banyak tantangan, tapi bagaimana dengan sekolah tinggi kesehatan? Ini juga Ibu bisa menjelaskan kepada kami, Ibu Suida, seperti apa sih Stikes Haji Sumatera Utara itu dalam menciptakan suatu pendidikan yang berkualitas dan juga termasuk dalam kategori perguruan tinggi yang sehat. Ya, terima kasih Mbak. Sebenarnya kalau katakan sehat itu kita lihat daripada apakah kita mampu mengikuti standar yang diberikan daripada Kopertis ataupun Dikti kan gitu. Nah, untuk itu Stikes Haji sudah mempersiapkan diri dengan persaingan-persaingan. Itu diantaranya kalau dari awal sudah berbicara dengan akreditasi, Stikes Haji sudah dari 4 program studi sudah terakreditasi. Nah, di samping itu juga Stikes Haji sudah mempersiapkan soft skill dari mahasiswa. Jadi untuk meningkatkan satu kedisiplinan, soft skill itu kami anggap penting. Dan di samping itu skill juga, sehingga Stikes Haji dan yayasan berkomitmen untuk membuat satu lab skill, ya, lab sentral yang alhamdulillah sudah untuk tingkat provinsi di Sumatera Utara, alhamdulillah sudah baik gitu ya. Dan itu sudah disampaikan oleh Bapak Aptisi juga Bapak Koordinator. Alhamdulillah. Seperti apa itu soft skillnya? Jadi soft skill ini kita bergerak di bidang perilaku, akhlak, sehingga mengarah kepada disiplin, kan gitu. Jadi alhamdulillah di sana kita sudah melaksanakan satu kegiatan soft skill itu dengan Khatamul Quran. Khatamul Quran itu insya Allah 1 bulan sekali, dan itu kita zikir akbar juga kita lakukan di sana. Dan itu setiap malam Jumat juga kita sudah melaksanakan pembacaan wirid Yasin, itu yang tinggal di asrama. Dan untuk yang tinggal di luar, mereka bisa hadir bersama setiap seminggu sekali melaksanakan kegiatan tersebut. Baik. Nah, samping itu juga didukung oleh kurikulum. Kurikulum kita sudah berbasis kompetensi. Nah, ini kurikulum berbasis kompetensi ini sudah mengarah kepada skill. Jadi skill yang kita lakukan di sini adalah beberapa tindakan-tindakan yang
keterkaitan dengan kebidanan, keperawatan. Nah, ini mereka dilatih di laboratorium sentral tersebut. Dan kalau itulah salah satu persaingan ya. Nah, untuk itu juga kita sudah meningkatkan SDM dosen. SDM dosen kita juga sudah kita lakukan ini pendidikan ya, melanjutkan pendidikan itu di Yogyakarta itu Magister Kebidanan ya, kebetulan di sana yang ada, dan alhamdulillah 1 orang sudah terkirim dan di USU itu 3 orang. Selanjutnya kita juga sekarang sedang mempersiapkan, insya Allah ke depan mohon dukungannya, doanya Mbak, kiranya kita akan mempersiapkan diri untuk membuka pasca sarjana kebidanan. Wah, luar biasa. Ya, di Stikes Haji. Mudah-mudahan terkabul. Baik, jadi sekolahnya nggak perlu jauh-jauh, tapi di Stikes Haji nanti akan ada ya untuk